Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ras Official, tempat di mana novel hidup lewat suara. Dan buat kamu yang malas membaca, kamu sudah tepat klik video ini, karena disinilah cerita-cerita penuh emosi dan makna berubah menjadi suara yang bisa kamu rasakan. Hari ini aku akan membacakan sebuah karya original berjudul Rumah yang Hilang, sebuah novel bergenre drama dan realita kehidupan, ditulis oleh Ridrid Afauji dan diterbitkan di Wattpad pada tahun 2025. Dan novel ini ada beberapa bab, dan kali ini aku akan membacakan bab pertama, yaitu masa kecil yang retak. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, serta tinggalkan komentar tentang bagian cerita yang paling menyentuh hatimu. Kalau kamu ingin membaca versi lengkapnya, kamu bisa langsung kunjungi akun Wattpad-nya Ridrid Afauji 11, tempat dimana kisah ini pertama kali dilahirkan. Linknya ada di deskripsi video ya guys. Oke, sekarang tarik nafas perlahan dan biarkan suaraku membawamu masuk ke dalam cerita. Bab 1, masa kecil yang retak. Sekitar namaku Raffi, tapi sejak kecil aku lebih sering dipanggil Afi. Dari luar, hidupku mungkin terlihat normal, bahkan menyenangkan. Tinggal bersama keluarga, bermain, tertawa, seperti anak-anak lain. Tapi jauh di dalam diriku, ada bagian masa lalu yang tidak pernah benar-benar hilang. Luka itu selalu menempel, membentuk siapa aku hari ini. Masa kecilku jauh dari kata tenang. Aku tumbuh di rumah yang dipimpin oleh seorang ayah yang temperamental, keras, dan mudah marah. Suara pintu yang dibanting, langkah kaki yang berat, atau teriakan yang tiba-tiba bisa membuat tubuh kecilku gemetar ketakutan. Kesalahan sekecil apapun, menumpahkan air, lupa membereskan mainan, atau hanya menghela nafas terlalu keras, bisa jadi alasan untuk dimarahi, dipukul, atau dihukum. Kadang aku bahkan tak tahu apa salahku sebenarnya. Saat itu kami hidup bertiga di bawah pengawasan ayah. Aku tak pernah tahu kapan ayah dan ibu berpisah. Ingatan masa kecilku hanya dipenuhi hal-hal kelam. Ketika ibu pergi ke Arab Saudi, adikku sangat masih kecil, mungkin baru berumur 1,5 tahun. Ayah jarang pulang, dia lebih sibuk dengan urusan perempuan, meninggalkan kami di rumah yang sepi, hampa, dan dingin tanpa kasih sayang. Aku dan kakakku yang saat itu masih kelas 5 SD harus bergantian menjaga adik kami. Aku sendiri masih kelas 2 SD. Kami belajar hidup tanpa panduan, tanpa perlindungan, hanya dengan naluri untuk tetap hidup dan menjaga adik kecil agar tidak menangis kelaparan. Ada satu malam yang takkan pernah kulupakan. Saat itu, susu adik habis, gula pun tidak ada. Ayah tidak pulang selama beberapa hari. Dengan tangan kecil kami mengunyah batang tebu yang kebetulan ada di belakang rumah, lalu merebus airnya sebagai pengganti susu agar adik tetap bisa minum dan tertidur malam itu. Keesokan paginya, kakakku berjualan cireng dan es kue. Wajahnya pucat, tapi matanya menyimpan tekad untuk bertahan, untuk menyelamatkan kami. Hari demi hari berjalan seperti ujian tanpa akhir. Kami belajar menahan lapar, menahan takut, menahan tangis. Rumah yang seharusnya jadi tempat paling aman justru menjadi sumber ketegangan dan kecemasan. Namun di tengah semua itu, kami menemukan kekuatan satu sama lain. Aku menggenggam tangan adikku, merasakan detak kecilnya yang penuh rapuh, tapi masih hidup. Kakakku menatapku dengan mata yang berkata, "Kita masih ada. Kita harus bertahan." Kebahagiaan itu selalu singkat. Kami sempat tinggal di rumah nenek dari pihak ibu, tempat yang memberi sedikit rasa aman. Tapi itu tak bertahan lama. Kami harus kembali ke rumah ayah, ke tempat yang menekan, memaksa, dan membuatku merasa terjebak dalam lingkaran ketakutan yang tak pernah berakhir. Lalu hari paling menakutkan itu datang. Kami terpisah. Kakakku dibawa keluarga ibu dan dikirim ke pesantren. Aku dan adikku tetap di rumah ayah. Kami tak berani mengadu, tak berani menangis terlalu keras, takut kalau suara kami akan memicu amarah yang lebih besar. Dunia kami runtuh dalam diam. Kehilangan orang yang paling menguatkan kami, dan tersisa hanya aku dan adikku, dua anak kecil yang saling menatap dengan mata penuh kecemasan. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Rumah menjadi tempat yang sunyi tapi menakutkan. Langkah ayah di malam hari membuatku menahan nafas. Suara pintu dibanting membuatku menekuk lutut. Tiap malam aku hanya bisa berdoa agar adikku tetap aman, agar kami bisa bertahan sampai pagi. Dan pagi itu selalu datang.
meski dengan rasa lelah yang tak terperi. Aku yang dulu retak, kini belajar mengumpulkan serpihan diriku satu persatu. Luka itu masih ada, tapi aku mulai belajar menggunakannya sebagai kekuatan. Ketakutan itu belum pergi, tapi kini aku tahu keberanian yang sesungguhnya adalah bertahan ketika hampir semua hal terasa hilang. Itulah bab 1 masa kecil yang retak dari novel Rumah yang Hilang karya Rirrid Afauji, ditulis tahun 2025 dan tersedia di Wattpad ya guys. Kalau kamu ingin membaca versi lengkapnya, langsung saja kunjungi profil Wattpad dari Rirrid Afauji 11, tempat dimana cerita ini dimulai dan banyak kisah lainnya menunggu untuk kamu dengarkan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena dukungan kecil dari kamu berarti besar buatku. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Ras Official, tempat dimana novel hidup lewat suara.